Haji, Rami. Apa benar Satrio berhenti dari pekerjaannya dan dicerai dari istrinya? Biar aku masuk ke dalam, aku kasih tahu sama ibu kalau ada ayah di sini. Ibu kamu ada di sini? Apa yang kamu alami selama 5 tahun terakhir ini bukan cinta. Aku akan tunjukin kamu cinta. Cinta sesungguhnya. Gimana kalau kita pacaran selama 3 bulan? Setelah itu kamu boleh tentukan. Tapi cuma 3 bulan ya? Sebaiknya kamu pergi sekarang juga. Pintu rumah ini sudah tertutup buat kamu. Aku juga udah nggak betah di rumah ini. Dasar suami otoriter. Kalau mencintai itu ada risikonya. Yaitu sakit hati. Aku ingin sekali mencintai seseorang seperti yang kamu lakukan. Kamu barusan mengantarkan makanan pada ibu, kan? Kamu dengar baik-baik. Kamu tidak boleh lagi mengantar makanan pada ibu. Ini perintah. Ini adalah surat tilang Anda. Anda harus ada di restoran Lezat jam 7 malam tepat. Kenapa ayah minta ibu untuk tidak selalu memanjakan anak, selalu membela anak? Itu karena anak itu nantinya akan sulit menghadapi kehidupan di masa depan. Maka orang yang bisa beradaptasi dengan keadaan, dia yang akan selamat menghadapi kehidupan yang keras. Semua kumpul di ruang rapat. Kita akan menyiapkan pencergapan terhadap gembong penjahat yang selama ini kita incar. Gimana Sandra ya? Tapi tugas negara harus menjadi nomor 1 dalam hidup aku. Karena tugas negara lebih penting dari apapun juga. Usia kita nggak terlalu beda jauh. Dan aku menganggap kamu sebagai wanita idaman aku. Bukan kakak perempuan aku. Jangan lupa datang kan? Saya tunggu. Pergi nggak ya? Halo, ada apa? Sandra, aku mau ketemu sama kamu. Kita kan udah putus. Ngapain ketemu? Aku akan datang ke tempat kamu ya. Enggak, aku nggak mau ketemu kamu. Aku nggak peduli kamu mau ketemu aku apa enggak. Aku datang ke tempat kamu, aku mau bicara sama kamu. Titik, kamu tunggu di situ. Vicky! 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 Adil! Aduh, Adil kemana sih? Kok belum datang juga? Stop! Borgo! Siap. Jalan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada. Gimana sih nih orang? Dia yang maksa-maksa aku ke sini, tapi malah dia yang nggak ke sini. Ditelepon nggak bisa lagi. Jangan-jangan dia mau ngerjain aku. Berhenti! Jangan bergerak.
banget sih aku. Mau aja dikerjain sama polisi itu. Awas aja kalau ketemu. Aku pales dia. Permisi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Saya mencari seorang wanita. Dia kurang lebih tingginya sekitar segini, rambutnya panjang, agak putih. Memang ada. Tadi dia duduk di situ, tapi sekarang dia sudah pergi. Sandra! Sandra! Sandra, tunggu. Kebetulan sekali kita ketemu di sini. Aku perlu bicara sama kamu. Gak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kita kan udah putus. Jangan GR kamu. Kamu pikir aku meminta balik lagi sama kamu? Enggak. Aku cuma mau bilang, tolong kamu ajarkan sopan santun kepada papa kamu itu ya. Seenaknya saja datang ke kantor terus menampar aku. Setelah apa yang kamu lakukan sama aku juga pengen nampar kamu. Tapi baguslah, ternyata papaku duluan. Sandra, kamu tahu aku kan? Kamu tahu aku kerja sebagai apa? Aku orang yang sangat mengerti hukum, Sandra. Aku bisa membuat papa kamu masuk penjara. Aku bisa menuntut papa kamu. Tapi aku masih menghormati papa kamu. Jadi tolong bilang sama papa kamu itu, jangan ganggu aku lagi, ya. Kamu lupa ya? Sekarang ini kamu bisa membangga-banggakan kesuksesan dan pekerjaan kamu. Tapi kamu jangan lupa, semua yang kamu dapatkan itu berasal dari papa. Semua uang papa. Jadi, mendingan kamu pikir-pikir dulu sebelum kamu membanggakan semua kesuksesan kamu. Tapi ya udahlah, anggap aja itu uang sumbangan untuk orang yang nggak mampu kayak kamu. Jaga mulut kamu ya! Baru kemarin saya bilang, tolong sopan sama perempuan. Tapi kamu emang gak pernah berubah. Sekarang minta maaf sama Sandra. Atau saya harus menangkap Anda atas tuduhan kekerasan terhadap perempuan. Memangnya kamu pikir kamu siapanya Sandra? Hah? Saya tidak akan menuruti kemauan Anda ya. Atau jangan-jangan kalian berdua sudah pacaran ya? Iya. Memang pasangan yang cocok. Saya minta sekali lagi tolong minta maaf sama Sandra. Saya tidak akan minta maaf. Jika Anda tidak suka, mari kita selesaikan secara jantan. Ayo. Ayo maju. Oh, oke. Dengar, jangan pernah deketin atau ganggu Sandra lagi. Camkan itu. Pecundang. Kenapa kamu biarkan harga diri kamu diinjak-injak sama dia? Bukan urusan kamu. Semua urusan kamu sekarang adalah urusan aku. Tadi juga aku ke restoran. Aku nungguin kamu lama. Kamu juga nggak datang-datang. Aku seperti orang bodoh yang mengikuti permainan kamu. Aku minta maaf. Aku ada tugas. Karena itu aku nggak bisa datang. Sandra, aku nggak main-main sama kamu. Aku ini seorang polisi. Pelayan masyarakat. Mengabdi pada negara.
Tugas dan tanggung jawab negara adalah yang paling penting buat aku. Aku mohon kamu ngerti kondisi aku. Sandra, kamu harus percaya sama aku. Aku nggak ada niat sedikit pun mau mempermainkan kamu. Hati aku cuma untuk kamu. Apa kamu punya hati yang cukup besar untuk aku? Sandra, hatiku ini besar. Kamu boleh bersikap manja ataupun bertingkah seperti seorang putri. Aku akan terima semuanya. Apa kamu janji kamu nggak akan menyakiti perasaan aku? Aku janji. Aku bisa aja gila, egois, gampang marah karena hal sepele. Dan itu akan menyakiti perasaan kamu. Apa kamu keberatan dengan semua sifat jelek aku? Tapi aku juga. Saudara Vicky, Anda ditugaskan untuk menangani kasus penting di wilayah Barat. Dan di sana, Anda bekerja sama dengan Ajun Komisaris Polisi Adil Adi Pradana. Maaf, Pak. Ajun Komisaris Polisi siapa? Ajun Komisaris Polisi Adil Adi Pradana. Sekarang saya minta kamu minta maaf sama Sandra. Atau saya harus menangkap Anda atas tuduhan kekerasan terhadap perempuan. Jangan pernah deketin atau ganggu Sandra lagi. Camkan itu. Ini namanya takdir, Ajun Komisaris Polisi Adil. Dulu kamu pernah mengasih kartu nama kamu, supaya saya bisa mencari kamu kalau sewaktu-waktu saya ingin menuntut kamu. Tapi sekarang, kita akan sering bertemu. Sudah saatnya saya harus balas dendam. Ajun Komisaris Polisi Adil. Pak, tolong diam, Pak.
Bapak jangan teriak-teriak. Kami belum mulai operasinya. Nanti Bapak akan disuntik bius dan Bapak tidak akan sadarkan diri selama operasi nanti. Pak dokter, saya ini orang sensitif, Pak dokter. Pak dokter. Tenang ya, kamu tenang ya. Lin, aku mati nggak ya di operasi, Lin? Enggak, Satrio, kamu nggak akan mati. Kamu akan baik-baik aja ya. Kamu sakit apa sih? Kenapa kamu nggak pernah bilang sama aku? Kenapa pakai operasi segala sih, Sat? Panjang, Lin. Panjang ceritanya, Lin. Udah lama aku pengen kasih tahu kamu. Tapi aku malu. Aib, Lin. Aib. Aku takut kamu ilfil kalau aku kasih tahu. Enggak, Satrio. Aku nggak akan ilfil. Kamu boleh cerita sama aku. Kamu sakit apa? Kamu HIV? Bukan, bukan. Aduh, sakit. Kamu sakit apa? Kamu kanker, ya Allah. Bukan kanker juga. Kamu sakit apa? Tuh. Kamu tumor. Bukan tumor, bukan. Kamu sakit apa? Kamu sakit apa? Ambeien. Ambeien? Siang, Pak. Saudara Ajun Komisaris Polisi Adil, Anda datang terlambat. Jaksa baru kita ini adalah orang yang sibuk. Maaf, Pak. Sekarang kenalkan diri Anda dengan Pak Jaksa penuntut yang baru. Perkenalkan, saya Ajun Komisaris Polisi Adil Adi Pradana. Saya Vicky, jaksa penuntut umum yang baru. Kita akan sering bertemu ke depan. Dan saya akan membuat Anda lebih sibuk dari pekerjaan Anda sekarang. Mohon kerjasamanya. Baik, Bu. Nanti kalau kami butuh keterangan lebih lanjut dari Ibu, kami akan minta Ibu datang ke kantor. Iya, Pak. Dan saya pun terima kasih banyak, Pak, atas bantuannya. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya. Ada apa orang itu terburu-buru? Lin. Ini adekku Fajrin. Bilang kalau kamu tuh perawat di rumah sakit ini. Ya, sini. Aku bisikin. Sini. Bilang aja kalau aku sakit. Hah? Iya. Oh, iya. Kamu. Halo? Halo, ini nomor teleponnya Satrio kan? Iya, betul, Pak. Ini dengan nomor teleponnya Pak Satrio. Kebetulan saya perawat yang bekerja di rumah sakit tempat Pak Satrio dirawat. Pak Satrio baru saja selesai dioperasi. Tapi sekarang dia belum sadarkan diri karena kondisinya sangat parah sekali. Keadaannya dia tuh antara hidup dan mati, Pak. Menyedihkan sekali. Apa? Papa kaget. Papa kenapa sih? Papa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Papa tuh kenapa sih? Kok sikapnya aneh gitu? Mas, jangan ketawa dong, Mas. Sakit. Kita tuh ninggalin kerjaan penting cuma buat ketemu sama Mas di sini. Kita pikir kondisi Mas itu benar-benar parah. Nggak taunya cuma operasi ambeien. Kalian tuh gak tau apa-apa tau nggak? Kalian gak bisa ngerasain gimana penderitaan yang gue rasain nih abis operasi ambien, you know? Duduk aja gak bisa, sakit. Tidur sakit, makan sakit. Udahlah Mas, nggak usah melebih-lebihkan. Barusan aku udah ngomong sama dokter. Besok katanya udah boleh keluar. Dokter itu gak tau apa-apa. Gue yang ngerasain sakitnya. Udah deh, gue nentuin kapan gue check out dari sini. Pas, mau sakit mau nggak, mau operasi mau nggak, Mas tetap harus ketemu sama ayah.
Mas tahu sekarang keadaan di rumah tambah kacau. Fadrin, lo lihat gak sih? Lihat gak sih kalau gue tuh nggak bisa jalan? Hah? Udah, Adil, kamu aja ngomong sama dia. Maaf. Mas, pokoknya Mas harus bangun sekarang juga. Dan Mas harus jelasin sama Ayah kenapa Mas bercerai dan kenapa Mas pergi dari kerjaan. Mas tahu kan? Kalau misalnya Ayah lihat kondisi Mas sekarang, Ayah tuh nggak akan marah. Alah, kalian tuh kayak nggak tahu aja sih gimana sifatnya Ayah. Ingat gak? Waktu Mas datang sama istri Mas, hah? Yang ada sampai rumah, muka Mas dilempar pakai remote. Emangnya muka Masnya kayak TV apa? Untung aja Ayah nggak ngerokok. Coba kalau ngerokok, mungkin muka Mas udah dilempar sama asbak atau kalau nggak rokok. Betul itu. Tuh. Mas, gara-gara Mas, Ibu yang jadi korban. Ibu? Jadi sampai sekarang Ibu belum pulang ke rumah juga? Belum. Kalau gitu gue nggak akan balik ke rumah sebelum Ibu betul-betul ada di rumah. Dan sekarang tugas kalian sebagai adik yang baik terhadap abangnya, kalian tolong sampaikan sama Ayah bahwa kalau Mas lo ini sakit parah banget, sakit kronis hingga dirawat intensif di rumah sakit. Kata Mama mau ke rumah nenek, kok malah piknik? Emang nenek ada di sana? Setiap detik aku memikirkanmu. Ayo kita makan, Pak. Rangga, jangan dorong-dorong, nanti jatuh. Aduh, ya ampun. Jangan dorong-dorong, jatuh nanti. Aduh, jangan lari. Aduh, Farhan, Rangga. Ini, Rangga. Aduh, sakit. Sebentar. Parah deh nih, Ibu. Ayah. Ayah. Mau kemana kamu? Bawa makanan segala. Aku mau piknik, Kek. Kata Mama mau ke rumah nenek, kok malah piknik? Emang nenek ada di sana? Ayah maaf ya. Aku nggak bisa nggak mikirin Ibu, soalnya kan biar gimana pun Ibu tuh tetap bagian dari keluarganya kita. Dan Ayah tahu sendiri kan kalau Ibu tuh nggak bisa makan di luar. Sini. Kalian mau jenguk nenek kan? Mau. Ya udah sana. Terus makanannya? Biar Ayah yang bawa. Ayah mau makan sama teman Ayah. Mah, kita jadi ke tempat nenek kan? Nggak jadi. Selamat siang putriku yang cantik. Kamu tuh gimana sih? Katanya polisi yang sibuk, tapi kok malah main-main terus? Ya walaupun sibuk, tapi aku juga butuh makan. Loh, kamu kok kesini nggak bawa apa-apa? Makanan buat Ibu mana? Iya, aku minta maaf, Bu. Tadi tuh aku nggak sengaja ketemu sama Ayah di jalan kesini. Terus Ayah marah-marah. Ayah tahu aku mau ke tempat Ibu. Mana aku ketahuan bawa makanan lagi buat Ibu. Alah, itu cuma alasan kamu aja. Pasti itu alasan kamu. Bilang aja, kamu udah nggak mau masakin lagi buat Ibu. Kamu udah nggak peduli lagi sama Ibu. Nggak usah bawa Ayah deh. Aku beneran udah masak untuk Ibu, tapi diambil sama Ayah. Udah. Mulai sekarang Ibu janji, Ibu nggak akan lagi makan masakan buatan kamu. Kamu nggak peduli lagi sama Ibu. Biarin aja, Ibu mati kelaparan di sini nggak apa-apa. Itu kan yang kamu mau. Biar Ibu sakit, Ibu mati. Terus habis itu kamu bebas, merdeka, kamu bisa pindah di rumah itu. Ya kan? Pun Ibu, dalam mimpi aja aku nggak akan berani kali Ibu mikir begitu. Udah. Ibu males dengerin omongan kamu. Sebel. Kamu tuh sering banget ya makan di mobil? Sering banget. Namanya juga polisi. Malahan pernah aku nggak makan sama sekali.
So sibuk kamu. Aku pikir ya, kamu tuh bakal ngajakin aku makan di tempat yang lebih enak, lebih fun. Ternyata makan di mobil. Tenang sayang, pacarmu ini akan nurutin semua permintaan kamu. Kamu mau makan di restoran enak, aku bakalan kasih. Kamu mau jalan-jalan kemanapun kau mau, aku bakalan kasih sama kamu. Udah deh, makan aja. Makasih ya. Aneh? Apanya yang aneh? Cara makan aku? Bukan. Aku kan belum kenal lama kamu. Tapi kayaknya kita berdua kenal lama sekali. Maksud kamu kita jodoh kan? Jodoh ya? Apa? Semut, ada semut. Ambilin dong. Ada semut. Ayo ambil. Bilang sayang dulu dong. Hah? Aduh, iya sayang, iya. Ambil. Apa? Kurang denger? Iya sayang, ambilin semutnya. Aku harus pergi ke kantor. Kamu cium aku dulu dong. Biar aku bisa ingat terus sama kamu seharian. Di sini. Halo? Pak Adil, apa kita bisa bertemu sekarang, Pak? Untuk apa, Pak? Ada kasus yang sangat penting, dan saya rasa saya harus membahasnya dengan Anda. Iya, saya akan kesana sekarang juga. Siapa yang telepon? Ini urusan negara. Aku nggak bisa kasih tahu sama kamu. Gak enak ya ternyata jalan sama polisi. Semuanya rahasia aja. Jadi kalau gitu sekarang kamu peluk aku. Biar aku nggak bete di jalan, dan aku bisa ingat kamu. Kamu tuh ya banyak deh maunya. Kayak pacar aja deh. Emang? Gear banget sih. Cuman 3 bulan, inget ya. Awalnya cuma 3 bulan. Tapi nanti aku akan bikin 3 tahun. 30 tahun dan 300 tahun kalau pilih. Ya udah kalau kamu nggak mau peluk aku, keluar sana. Nyusahin aja. Iya, iya. Anda yang membawahi satuan ini. Tapi bagaimana Anda bisa tidak tahu sama sekali tentang kasus ini? Setiap detik aku memikirkanmu. Jangan pernah deketin atau ganggu Sandra lagi. Camkan itu. Cundang. Masuk. Silakan dulu.
Begini Pak Adil, saya baru saja mempelajari kasus judi di Hotel Asmara. Dan saya ingin tahu sejauh mana proses penyidikan dan apakah sudah ada penetapan siapa tersangka utamanya. Saya belum tahu secara rinci tentang kasus ini, karena bukan saya sendiri yang menanganinya. Jadi saya belum bisa menjawab pertanyaan Anda. Bukan Anda yang menanganinya. Anda yang membawahi satuan ini. Tapi bagaimana Anda bisa tidak tahu sama sekali tentang kasus ini? Ini kasus yang sangat besar. Dan saya rasa seharusnya Anda bisa lebih serius menangani kasus ini. Jangan hanya sibuk mengurus hal yang lain saja. Kayaknya orang ini mencari-cari kesalahan aku. Gini aja. Saya sendiri yang akan menangani kasus ini. Boleh saya minta berkas ya? Oh, silakan. Selamat siang. Masuk. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Cek ulang kasus judi di Hotel Asmara dan berikan laporannya sama saya. Siap, Pak. Anda yang membawahi satuan ini. Tapi bagaimana Anda bisa tidak tahu sama sekali tentang kasus ini? Dan saya rasa seharusnya Anda bisa lebih serius menangani kasus ini. Jangan hanya sibuk mengurus hal yang lain saja. Sebaiknya aku sendiri yang memeriksa dan mengerjakannya. Hilal, Dodo. Ya, ada apa, Pak? Sini, biar saya aja yang mengerjakannya. Ayo keluar. Siapa? Siapa? Anak-anak mana? Kayak aku sarapan. Mereka aku kurung. Bercanda, Mas. Gitu aja. Anak-anak masih tidur. Mereka tuh harusnya belajar bangun pagi dong, walaupun sekarang hari libur. Biarin aja lah, Mas. Biar anak-anak tidur sampai siang. Biar aku tuh kerja tuh nggak diganggu sama mereka. Mas nggak tahu sih, jadi ibu rumah tangga tuh repotnya kayak apa. Sekarang handphone yang paling murah berapa ya? 200 ribuan kali. Kenapa emang ya? Mas mau beli HP baru? Enggak, mau beliin buat ibu. Selalu aja ibu. Mas tuh terlalu banyak mikirin ibu, tau nggak? Sampai kapanpun, Mas tuh nggak akan pernah jadi anak kesayangannya ibu. Kenapa sih kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu? Ya habisnya Mas terlalu sering mau ngebahagiain ibu sih. Sampai-sampai Mas nggak mau pindah dari rumah ini hanya gara-gara ibu. Cukup. Aku nggak suka ngebahas soal ini. Aku capek, Mas. Di rumah ini tuh yang kerja aku, semuanya aku. Tapi selalu aja aku yang disalahin. Mas tahu, kemarin aku itu ke tempatnya ibu. Aku mau nganterin makanan buat ibu. Terus aku ketemu sama ayah di jalan. Terus ayah ngambil makanan yang udah aku buat untuk ibu. Dan ibu nggak mau percaya sama aku, yang ada malah marah-marah. Katanya aku bohong lah, nggak niat nyiapin makanan buat ibu lah. Siapa yang nggak capek coba digituin, Mas? Selalu dituduh yang enggak. Aku tuh berusaha ngelakuin yang terbaik, Mas, di sini. Mas! Mas mau kemana sih? Mas! Jin, kok si Satrio nggak ada kabarnya? Kapan dia mau ketemu sama ayah? Kamu tahu kenapa sampai dia belum datang kemari? Mas Satrio baru aja masuk rumah sakit ya. Dia baru aja operasi. Apa? Operasi apa? Operasi ambeien ya. Terus gimana keadaan dia sekarang? Mas Satrio baik-baik aja kok. Cuman operasi kecil. Bagus. Kalau begitu bilang Satrio suruh datang ke rumah. Dan jangan lupa bilang juga sama ibumu suruh datang. Iya, iya.
mau pulang kok, ibu mau di sini aja. Pokoknya ibu nggak mau ketemu sama ayah yang egois. Buat apa ibu tinggal di penginapan dan menderita seperti ini? Harusnya ibu nggak mau pergi dari rumah. Harusnya ibu jangan pergi. Harusnya ibu tunjukin sama ayah kalau ibu tuh punya hak untuk tinggal di rumah itu. Bener kamu nih ngomong nih. Hah? Ibu emang punya hak ya di rumah itu ya? Itu rumah ibu juga kan? Hah? Enak aja tuh ya ayah kamu ngusir-ngusir ibu. Hah? Kalau gitu ibu sekarang pulang. Pulang. Ayo pulang. Pada ketawain sih. Lucu ya? Nggak pernah ngeliat orang sakit kayak gini ya? Ketawa aja terus. Ketawa ini. Aduh. Sakit ketawain. Abis kamu emang lucu banget sih. Ini kan habis operasi jalannya kayak gini. Oh, tertawa aja di atas penderitaan orang lain. Nggak bagus tau. Iya, maaf. Duh, kasihan ini. Oh, ayo. Sebentar. Halo? Mas Satrio pulang sekarang ya? Adil, kan Mas udah bilang kalau Mas tuh masih sakit. Justru ini kesempatan yang bagus, Mas. Mas kan baru saja selesai dioperasi. Ya, ayah nggak akan marah sama Mas karena tahu Mas tuh masih sakit. Hah? Operasi? Satrio sakit apa? Dil, ada ibu di situ ya? Iya. Bilangin sama ibu kalau sekarang juga Mas Iyo meluncur ke rumah ya. Ya, tungguin ya. Ya udah cepet ya. Kakakmu itu sakit apa? Operasi gimana keadaannya Satrio sekarang? Mas Satrio nggak apa-apa kok, Bu. Mas Satrio cuma operasi kecil. Operasi ambien doang. Ya Allah, Satrio kasihan sekali. Dia pasti sekarang ini sedang menderita. Aduh, ibu jadi merasa bersalah. Ibu nggak bisa nemenin dia pada saat dia operasi. Ayo kita ke rumah sakit aja jemput dia. Nggak usah lah, Bu. Kita langsung pulang ke rumah aja. Adil benar, Bu. Mas Satrio nggak kenapa-napa kok. Nanti juga ketemu di rumah. Gini aja deh. Gimana kalau misalnya kita ke rumah sakit, terus Mas Satrio udah pulang ke rumah? Mas Satrio pasti akan susah banget ngehadapin ayah sendirian. Ya udah, cepetan dia nyetirnya. Jubir. Terjemahin. Dia ngomong apa? Terjemahin. Setiap detik aku memikirkanmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu udah pulang? Ibu, aku udah masak masakan kesukaan ibu. Mau langsung makan? Potong aja tumpengnya sekalian. Tamu agungnya udah datang loh. Sentimen banget sih. Ayah nggak seneng ya ibu balik lagi ke rumah ini? Ini kan rumah ibu juga, jadi ibu punya hak untuk tinggal di sini. Udah deh ya, gini aja. Kalau ayah nggak suka, ayah boleh kok keluar dari sini. Ibu mau ngusir ayah dari rumah ayah sendiri. Tuh, ibu udah kehilangan akal sehat gara-gara anak yang nggak tahu diri itu. Ayah, ibu apaan sih? Baru juga ketemu udah berantem kayak gini. Udah mendingan sekarang ayah sama ibu duduk, ya? Ayo, ayo duduk. Ibu duduk di sini, ayah duduk di sini. Kan kalau misalnya udah duduk, ngobrolnya jadi apa? Ya, mau nanya nih. Emang kalau anak bercerai, itu kesalahan ibu? Enak aja marah-marah kayak begitu. Itu karena kesalahan ibu. Ibu selalu belain dia, ibu selalu nutupin kesalahan dia di depan ayah. Iya, betul sekali Tuan Besar. Tapi Satrio itu anak siapa? Hah? Apa anak ibu doang? Anak ayah juga kan? Berarti ayah harusnya juga bertanggung jawab untuk mendukung anaknya. Bukan main ngomel-ngomel, marah-marah gak jelas, ngusir si anaknya. Buat apa anak seperti itu diberi dukungan? Dulu dia minta nikah sama istrinya itu. Sekarang dia cerai. Untuk apa ya kayak gitu didukung? Sekarang mana? Mana anak kebanggaan ibu? Mana nggak ada batang hidungnya? Takut ketemu ayah. Assalamualaikum. Mas Satrio. Ya.
Maafin Iyo ya. Bilang sama ayah, kenapa kamu bercerai? Ayo jawab, ada apa dengan pernikahan kalian? Kenapa sampai kamu cerai? Kamu nggak mau jawab pertanyaan ayah karena kamu nggak nganggap ayah sebagai orang tua lagi ya? Ya. Satrio sama istrinya memang bercerai. Itu karena udah nggak cocok. Jadi udahlah ya, nggak usah tanya-tanya lagi. Toh mereka sudah bercerai. Ayah nggak akan tanya lagi. Tapi sekarang jawab pertanyaan ayah. Kenapa sampai kamu berhenti kerja? Kamu tahu kan cari kerja itu susah. Dan kamu juga tahu, tanpa ayah, kamu nggak akan diterima di pekerjaan itu. Satrio keluar dari pekerjaannya itu karena pekerjaan di sana tuh banyak ya. Jadi dia tuh capek, akhirnya dia keluar, nggak tahan. Bu, dia punya mulut. Emang ibu juru bicaranya dia? Biar dia yang jawab. Ayo jawab. Kamu nggak mau jawab pertanyaan ayah karena kamu nggak nganggap ayah sebagai orang tua lagi ya? Ayo jawab. Jubir. Terjemahin. Dia ngomong apa? Terjemahin. Iyo sih ada investasi ya. Walaupun sekarang belum menghasilkan, tapi nanti kalau bursa saham Iyo melejit, meledak, Iyo akan dapat uang banyak ya. Iyo akan dapat jackpot ya. Bisa beliin ibu mobil, bisa renovasi rumah ini ya. Banyak pokoknya ya. Satrio, kamu udah tua, berhenti menghayal. Udah tua, masih bikin emosi aja. Kalian dengar kan? Udah tua, lihat yuk, meledak jackpot. Jangan emosi. Sakitnya yo. Ya Allah, yo. Aduh, ayah. Kenapa sih ayah mesti pukul-pukul anak seperti itu? Emang ini anak di kasur? Gimana sih? Kesakitan ya anak nih. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Ayah tuh gak konsisten banget sih. Ayah kan yang udah Satrio ke sini. Sekarang nih anak udah dari sini ayah usir. Ayah tuh gimana sih? Maafin Iyo ya. Ayo jangan pergi, yuk. Bapak-bapamu, Bu. Relakan Iyo pergi, Bu. Yo, jangan pergi. Yo, tunggu, yo. Ya tuh, udah tua, udah bangkotan. Jalan kayak bayi pakai popok. Cuma operasi ambeien kayak gitu. Apa yang bisa dibanggain? Dil, susul kakakmu. Cepetan, Dil. Iya, Bu. Mas Satrio. Mas sudah Mas jangan pergi. Udahlah, Dil. Nggak usah mikirin, Mas. Baiknya sekarang lo balik lagi ke rumah sana. Lo kan tahu, kalau dari dulu tuh Mas tuh gak pernah diterima sama ayah di rumah. Selalu aja disia-siain. Mas jangan bilang kayak gitu. Ayah bersikap seperti ini karena ayah khawatir. Karena ayah lagi emosi. Udahlah ya, Mas ya. Nggak usah dipikirin. Kita pulang yuk. Enggak, Dil. Nggak usah pikirin, Mas. Mas bisa jaga diri baik-baik kok. Sandra, kamu ngapain di sini? Nih, buat kamu makanan. Makasih ya. Kamu ikut ke dalam yuk. Kita makan di dalam. Enggak, kamu makan aja sama teman-teman kamu ya. Pokoknya aku nggak mau makan kalau kamu nggak temenin. Enggak, Apa yang shopping? aku ya. Apa yang shopping? Ternyata mereka malah senang-senang di sini. Setiap detik
sayang sama aku. Mana? Aku suapin di kantor aja kamu malu. Malu ya punya pacar kayak aku? Enggak, enggak, aku nggak malu maksudnya. Ya udah suapin, ya, aku mau. Ya. Kok malah kamu sih yang makan? Ayo dong sayang suapin aku tuh udah lapar banget. Bercandanya. Itu ada kucing. Mana kucingnya? Curang kamu gimana sih? Sekarang gantian aku yang suapin kamu ya. Enggak. Aku yang suapin. Aku ya. Aku yang suapin kamu. Ternyata mereka malah senang-senang di sini. Jangan pernah deketin atau ganggu Sandra lagi. Camkan itu. Cundang. Aku tidak rela melihat orang yang pernah memukul dan merendahkan aku hidup bahagia. Aku harus bisa membuat dia menderita. Aku harus bisa merebut Sandra lagi dari polisi itu. Ngapain kamu telepon aku lagi? Sandra, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Aku telepon kamu karena aku kangen sama kamu. Sandra, aku menyesal. Maafin aku ya. Aku nggak percaya omongan kamu. Dan jangan telepon aku lagi. Sandra, tunggu. Jangan tutup teleponnya. Tolong dengarkan aku dulu. Aku menyesal karena aku udah putus sama kamu. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Sandra, kalau kita sebagai manusia saja, kita berbuat kesalahan, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Kita diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi kenapa kamu gak mau maafin aku sih? Kenapa? Aku sekarang ada di bar di tempat kita sering bertemu loh. Kamu bisa datang gak? Aku kangen sama kamu.